Saudara Presiden Joko Widodo tegas menyebut adanya permainan dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Presiden meminta kasus ini diusut tuntas pasca Kejaksaan Agung yang menetapkan 4 tersangka, salah satunya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Presiden geram karena kelangkaan minyak goreng berujung kasus hukum yang melibatkan pejabat Kemendak dan petinggi produsen minyak goreng. Padahal sebelumnya sejumlah kebijakan sudah dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi persoalan minyak goreng. Namun ternyata belum efektif hingga berujung adanya kasus hukum yang disidik Kejaksaan Agung. Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan hak itu yang kita tetapkan. Artinya memang ada permainan. Oleh sebab itu kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini. Dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti. Menteri Perdagangan M. Lutfi pun mendukung proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan gratifikasi izin ekspor minyak goreng ini, saudara, dengan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak yaitu Indrasari Wisnuwardana. Melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas TV, M. Lutfi mengatakan telah meminta jajaran di Kemendak untuk membantu proses penegakan hukum dalam kasus ini. Dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas TV, saudara, Menteri Perdagangan M. Lutfi mengatakan sebagai berikut. Kementerian Perdagangan mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap untuk selalu memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam menetapkan 4 tersangka dugaan kasus minyak goreng. Boyamin meminta Kejaksaan Agung mengembangkan kasus ini untuk mencari nama lain dari lingkup pemerintah dan swasta yang diduga terlibat. Dugaan permainan sehingga terbentuklah harga langka dan mahal minyak goreng. Karena ada dugaan pihak-pihak yang mempermainkan proses harga ini jadi mahal karena apa? Besar-besaran dilakukan ekspor ke luar negeri. Nah, ekspornya ini diduga ada yang bermasalah. Nah, untuk itulah kemudian namanya Kejaksaan Agung kemudian juga telah merumuskan ini bahwa ada beberapa izin ekspor yang diduga tidak memenuhi persyaratan. Kita sudah temukan dan ini jumlahnya ribuan ton. Saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK. Dengan lantang, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut nama tersangka mafia minyak goreng sudah dikantongi. Keyakinan itu datang dari bisikan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana di rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR pertengahan Maret lalu. Ironisnya, saat janji Mendak membongkar permainan mafia minyak goreng tak kunjung terrealisasi, sang pembisik menteri itu justru ditetapkan sebagai tersangka kong kali kong penerbitan persetujuan ekspor yang menyebabkan kerugian negara dan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Setelah seorang dirjen ditetapkan sebagai tersangka, apakah kasus korupsi minyak goreng ini bisa menyeret pejabat hingga ke level menteri? Bagi kami, siapapun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan itu. Penetapan tersangka kasus korupsi ekspor minyak goreng oleh Kejaksaan Agung dinilai menjadi pintu masuk untuk mengungkap kisruh minyak goreng dalam negeri. Dan lebih jauh, diharap pula bisa menyelesaikan kelangkaan minyak goreng yang sudah mendera masyarakat sejak Januari lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Pengusutan kasus ini tentu tak lepas dari keterkaitan dengan Kementerian Perdagangan. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang melaporkan seperti apa perkembangan pengungkapan mafia minyak goreng. Kita tanyakan, selamat petang, Okta. Okta, kalau kita lihat ini lebih lengkap apa yang didorong oleh Presiden dan tentunya Kementerian Perdagangan untuk mengungkap tuntas kasus ini?
Ya, selamat petang Yasir dan juga saudara. Tentu saja Presiden Joko Widodo dalam keterangan sebelumnya meminta agar adanya dalam kasus ini diusut tuntas supaya terbuka siapa saja oknum-oknum yang bermain dalam polemik minyak goreng ini. Selain itu juga Presiden meskipun sudah ada kucuran bantuan seperti misalnya bantuan berupa BLT, kemudian penetapan harga eceran tertinggi, lalu subsidi untuk produsen, tetapi Presiden menganggap ini masih belum efektif sehingga ia menduga adanya permainan yang terjadi. Selain itu juga ada kecenderungan bagi produsen untuk menjual bahan baku minyak goreng ini ke luar negeri karena harga yang lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri. Lebih lengkap kita dengarkan terlebih dahulu, Yasir dan juga saudara, cuplikan pernyataan dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Ya, ini kan masalah minyak gorengnya masih menjadi masalah kita sampai sekarang. Meskipun sudah masyarakat kita beri subsidi BLT minyak goreng, tetapi kan kita ingin harganya yang lebih mendekati normal. Gitu. Jadi memang harganya tinggi karena harga di luar, harga internasional itu tinggi banget. Sehingga kecenderungan produsen itu pengennya ekspor karena memang harganya tinggi di luar. Penetapan HIT untuk minyak curah, kemudian subsidi ke produsen, ini kita lihat sudah berjalan berapa minggu ini belum efektif. Tidak hanya Presiden Joko Widodo saja ya dan juga saudara, tetapi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga dalam keterangan tertulis menyatakan dengan tegas ia akan mendukung setiap proses hukum yang berjalan terkait dengan pengusutan kasus dugaan adanya suap dan gratifikasi dalam penerbitan ekspor minyak goreng. Dan Menteri Perdagangan juga menginstruksikan jajarannya untuk membantu proses hukum yang tengah berjalan karena tindakan yang dilakukan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnuwardana atau IWW ini merugikan negara secara ekonomi maupun juga masyarakat. Yang menarik, Yasir dan juga saudara, kalau kita mengingat dalam rapat dengar pendapat sekitar tanggal 17 Maret 2022 lalu antara Kementerian Perdagangan dengan Komisi 6 DPR RI, memang saat itu Mendak dengan tegas akan membuka adanya tersangka dalam mafia minyak goreng setelah ia mendapat bisikan dari Indra Sari Wisnuwardana yang tidak lain adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Dalam keterangan Kejaksaan Agung kemarin, tidak hanya Indra Sari Wisnuwardana saja yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi ada 3 tersangka lain, diantaranya adalah yang pertama Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, inisial MPT, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, inisial SMA, General Manager PT Musimas, inisial PT. Pihak-pihak inilah yang diduga mendekati IWW atau Indra Sari Wisnuwardana untuk bisa tetap menerbitkan izin ekspor meskipun pihak ini diduga tidak memenuhi beberapa kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah seperti mendistribusikan atau menjual bahan baku minyak goreng dengan harga yang ditetapkan pemerintah melalui sistem DPO atau Domestic Price Obligation maupun juga memenuhi kebutuhan CPO dalam negeri sebesar 30% dari total ekspor dalam kebijakan DMO atau Domestic Market Obligation. Kebijakan ini sebetulnya dikeluarkan pemerintah untuk bisa mengatasi polemik minyak goreng selain dengan menetapkan harga eceran tertinggi, tetapi memang dalam perjalanannya justru ada permainan yang terjadi. Penyelidikan kasus ini, Yasir dan juga saudara, oleh Kejaksaan Agung sudah dilakukan sejak 14 Maret 2022 lalu dan jaksa yang mengusut kasus ini juga sudah mengantongi bukti permulaan yang cukup, maksud kami dengan 19 saksi, kemudian juga ada 596 dokumen, surat-surat maupun juga sejumlah keterangan dari saksi ahli. Yasir? Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Kita nantikan ya seperti apa pengusutan dari kasus ini oleh Kejaksaan Agung.